أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد النبي ورسوله لا تجعل جانا لسانه تجد به لسان قوي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. الظهر وأول وقته زوال الشمس أي وقت زوالها وعبارة الوجيز وغيره يدخل وقته بالزوال وآخره مصير أي وقت مصير ظل شيء مثله سوى ظل الاستواء الشمسي. أي الظل الموجود عنده. وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جهة المغرب ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء ويبقي حينئذ ظل في غالب البلد ثم تميل إلى جهة المغرب فيتحول الظل إلى جهة المشرق وذلك الميل هو الزوال إلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ad-Dhuhru, mana-mana saja salat yang difardukan itu 5. Mana-mana 5. Ad-Dhuhru, salat duhur, ataupun kita takdirkannya ahaduha, bermula salah satunya 5, itu salat duhur. Wa awwalu waqtihi zawalu syamsi, dan bermula awal waktunya salat zuhur itu tergelincir matahari. Artinya, dan bermula awal waktunya zuhur itu waktu tergelincirnya matahari. Wa ibaratul wajiz, dan bermula ibarat kitab al-wajiz. Wa ghairihi, dan ibarat kitab selainnya al-wajiz. Yadkhulu waktuhu bizzawali, masuklah waktunya zuhur bizzawali, dengan tergelincir. Jadi persoalan dilihat, salat yang difardukan dalam sehari semalam itulah 5. Jadi untuk salat yang pertama, salat yang difardukan adalah salat zuhur. Makanya oleh musannaf memulai dengan salat zuhur terlebih dahulu, dikarenakan termasuk dalam Qalyubi dijelaskan li'annaha awwalu salati dhaharat fil wujud, karena sesungguhnya salat zuhur itu merupakan awal salat yang nampak fil wujud pada kejadian. Bahkan wa awwalu salatil furidat, awal-awal salat yang difardukan. Imma bi ikhbarillahi lahu sallallahu alaihi wasallam, adakala dengan memberitahu oleh Allah Taala baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au bi tawaqqufil wujub ala ta'limi bil fi'li, ataupun dengan sebab terhenti kewajiban di atas
mengetahui ataupun mengajarkan dengan perbuatan, la bil qaul, tidak dengan perkataan. Yang kerja betul khilafan. Hal keadaan pendapat itu khilaf liman tawahamahu, bagi siman yang muaham ia akannya kewajiban. Jadi mengenai tentang masalah kewajiban salat dalam sehari semalam itu 5 waktu. Jadi salat yang pertama adalah salat zuhur. Jadi salat zuhur dimulakan dengan salat zuhur dikarenakan memang salat zuhur merupakan awal salat yang nampak kejadiannya, yang nampak wujudnya. Dalam arti kata, yang pertama sekali dikerjakan salat oleh Rasulullah dan para sahabat adalah salat zuhur. Makanya dimulakan dengan salat zuhur di sini karena salat zuhur merupakan yang pertama daripada salat yang nampak pada kejadian. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil syariat salat iaitu jatuhnya pada malam Isra. Jadi pada malam Isra sewaktu sampai kepada waktu subuh, maka Rasulullah belum mengerjakan salat. Kenapa pada waktu subuh Rasulullah tidak mengerjakan salat subuh? Dikarenakan Rasulullah belum ada ilmu, belum mengetahui bagaimana tata cara dalam melakukan salat subuh. Makanya salat yang pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah salat zuhur. Salat zuhur inilah salat yang pertama sekali yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan termasuk juga salat yang memang salat yang pertama difardukan, dengan sebab Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi SAW ataupun dengan terhenti kewajiban di atas mengajarkan dengan perbuatan. Jadi Allah sudah mengabarkan kepada Rasulullah yang bahwasanya disyariatkan salat 5 dalam sehari semalam. Yang pertama salat subuh dengan secara perkataan. Akan tapi dengan secara perbuatan Allah Ta'ala belum mengajarkan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika subuh malam Isra itu tidak melakukan salat. Kenapa tidak melakukan salat? Karena belum diajarkan oleh Rasul. Belum diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Adapun mengenai tentang perkataan sudah. Jadi Allah Ta'ala memang sudah memerintahkan pada malam itu juga untuk mengerjakan salat 5 waktu. Ketika waktu subuh daripada malam Isra, maka Rasulullah tidak mengerjakan salat subuh. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Jadi walaupun pendapat ini ada khilafiyah bagi orang yang muwaham, yang bahwasanya memang dengan perbuatan pun memang sudah diwajibkan untuk melakukan salat subuh. Karena Rasulullah juga duluan lebih tahu. Cuma untuk para umat saja yang tidak mengetahuinya. Itu ada pendapat yang mengatakan sedemikian. Tetapi pendapat yang kuat dalam mazhab katanya, salat yang pertama yang dikerjakan Rasulullah adalah salat zuhur. Kenapa salat subuh tidak dikerjakan? Padahal malamnya sudah diwajibkan. Karena Rasulullah belum tahu bagaimana kaifiah dan tata cara mengenai tentang salat zuhur. Salat subuh. Berarti yang subuh ya? Hanya tetap subuh. Karena sembahyang zuhur sembahyang pada waktu yang zahir, pada waktu yang panas. Makna zuhur kan terang makna di. Makna zuhur adalah nampak terang. Makanya dikatakan salat zuhur kenapa? Ada alasannya. Wasumiyat bizalik 5 marrah, dan dinamakan orang akan ianya salat zuhur dengan demikian zuhur karena barang yang telah lalu. Mana barang yang telah lalu?
Berarti karena salat yang pertama sekali nampak pada kejadian adalah salat zuhur. Ini alasannya. Ini salah satu alasannya. Kenapa salat zuhur dinamakan dengan salat zuhur? Kenapa salat zuhur dinamakan dengan salat zuhur? Karena salat zuhur itu merupakan salat yang pertama sekali dikerjakan. Yang nampak pada kejadian. Itulah salat zuhur. Itu alasan yang pertama. Wali fi'liha, dan karena memperbuatnya salat fi waqti zahirah, pada waktu yang zahirah, pada waktu yang terang, pada waktu yang nampak. Jadi alasan kedua, kenapa salat zuhur dinamakan dengan salat zuhur? Dikarenakan waktu mengerjakannya adalah pada waktu yang zahirah, pada waktu yang jelas, yang nampak, yang terang. Kenapa demikian? Lianna waqtaha adharul awqati. Karena sesungguhnya waktu salat zuhur itu sejelas-jelas daripada segala waktu. Karena waktunya salat zuhur itu senampak-nampak ataupun sejelas-jelas daripada segala waktu. Jadi kenapa memperbuat salat zuhur pada waktu yang zahirah? Dan alasan selanjutnya kenapa dinamakan salat zuhur dengan salat zuhur? Karena waktu mengerjakan salat zuhur, waktunya itu adalah waktu yang paling jelas, waktu yang paling nampak, yang paling terang daripada waktu-waktunya lah yang lain. Dikarenakan dikerjakannya di tengah hari. Nyangka ya? Nyan kuro. Ya. Katinte nyan uro Isra. Uro malamnya Isra Mi'raj, berarti harinya. Berarti bertepatan dengan 27 Rajab. Berarti nyo pada kalian hana tengok tu. Kayo kan? Dan hana disebutkan berarti dalam kitab puro pertama sekali Nabi melakukan salat. Jadi itu alasan kenapa dinamakan salat zuhur. Alasan yang lain kenapa musannaf di sini memulakan dengan menjelaskan 5 salat dalam sehari semalam 5 waktu dengan salat zuhur. Karena dimulakan dengan salat zuhur karena juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, yaitu aqimus shalah liduluki syamsi. Dirikan olehmu akan salat liduluki syamsi, karena tergelincir matahari. Makanya menyaino jelas kebuka wa ya awwalu salati alimaha Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dianya salat zuhur itu merupakan awal salat yang diajarkan akannya salat oleh malaikat Jibril akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah salat zuhur. Makanya Nabi melakukan salat yang pertama adalah salat zuhur. Itulah salat yang 5 waktu tadi. Salat yang difardukan pada malam Isra yang pertama 50 salat sehingga menjadi 5 salat karena Rasulullah meminta kurang. Maka salat yang pertama sekali dikerjakan daripada 5 salat itu adalah salat zuhur. Karena itulah salat yang pertama sekali diajarkan oleh malaikat Jibril. Yang namun sebelum itu Nabi Muhammad juga mengerjakan salat. Nabi Muhammad mengerjakan salat setelah fajar. Berarti ada salat fajar dengan salat waktu sore sebelum tergelincir matahari. Jadi sebelum disyariatkan salat 5 waktu di dalam kitabnya Ana, berarti dijelaskan Nabi juga sebelumnya mengerjakan 2 salat dalam sehari semalam. Itulah 2 rakaat ketika fajar dan 2 rakaat sebelum terbenam. Itulah pada waktu asar. Berarti 2 rakaat pada waktu fajar dan 2 rakaat pada waktu asar. Sehingga termasuk kalau tidak salah Ibnu Qatadah. Berarti beliau entah Ibnu Qudamah, pokoknya ada para ulama yang menjelaskan 2 salat
yang dilakukan oleh Nabi sebelum Isra Mi'raj, itulah yang hari ini dinamakan dengan salat subuh dan salat asar. Tetapi menurut pendapat yang kuat, tidak. Kenapa? Karena pada malam Isra, Nabi mengambilnya 5 salat. Bukan 3 tambah daripada 2. Karena 2 rakaat di waktu asar. Sedangkan hari ini, salat asar bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Berarti sudah jelas kenapa dinamakan salat zuhur. Karena memang waktunya adalah waktu yang terang. Dan juga itu merupakan salat yang pertama sekali dikerjakan oleh Rasulullah yang diajarkan oleh Malaikat Jibril. Mengenai tentang kaifiah salat Nabi terdahulu, mungkin ada sedikit perbezaan dengan salat yang kita kerjakan hari ini pada syariat Nabi Muhammad. Tetapi untuk lengkapnya kita tidak tahu. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, salat subuh adalah salat Nabi Adam. Apakah sama seperti salat kita hari ini? Ini kita tidak tahu. Yang namun, berarti Nabi Adam dulu mengerjakan salat subuh. Berapa rakaat? Tidak tahu juga. Mungkin 2 rakaat. Tapi tidak tahu. Begitu juga salat zuhur. Salat zuhur, salat Nabi Daud. Mungkin 4 rakaat. Tapi ini ada kejelasan mungkin dalam kitab yang lain. Tapi untuk malamnya hana berani terpegah ada yang pakai karena hana referensi. Intinya gabungan daripada salat-salat Nabi terdahulu maka dikumpulkan pada syariat Nabi Muhammad. Jadi mengenai tentang salat zuhur, maka salah satu daripada dalilnya salat zuhur adalah aqimus salah liduluki syamsi. Dirikan olehmu akan salat karena tergelincir matahari. Makanya wa awwalu waqtihi zawalu syamsi. Jadi awal-awal waktunya salat zuhur itulah tergelincir matahari. Apa makna tergelincir matahari? Waktu tergelincirnya matahari. Jadi kapan masuknya waktu zuhur? Masuknya waktu zuhur itulah ketika tergelincirnya matahari. Waktu tergelincirnya matahari. Matahari sudah condong. Matahari bukan lagi dia itu pas di tengah-tengah langit. Jadi sudah condong sedikit ke arah barat. Maka ketika tergelincir matahari kepada arah barat, sedikit tergelincir matahari, tidak dinamakan lagi waktu istiwa, waktu sama ataupun waktu matahari tepat berada di tengah-tengah langit, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Makanya untuk kita pedomani tidak perlu pakai jam. Tapi hari ini alhamdulillah sudah banyak aplikasi-aplikasi ataupun kalender-kalender ataupun imsakiyah yang beredar untuk melihat waktu salat dalam 1 tahun. Karena waktu salat dalam 1 tahun ini dia itu memang berubah-ubah dalam 1 tahun, tetapi untuk tahun kedepannya juga sama. Makanya seperti hari ini misalnya salat maghrib kita jam 6.21 masuk waktu salat maghrib. Tapi nantinya bisa bertambah sampai jam 7 kurang 5 menit. Jam 7 kurang 5 menit. Bisa bergeser setengah jam. Makanya dalam 1 tahun berputar selalu seperti itu. Jadi intinya kalau untuk mengetahuinya yaitu wa awwalu waqtihi, awal waktunya salat zuhur ataupun masuknya waktu salat zuhur itulah ketika tergelincirnya matahari. Jadi kita lihat langsung ke langit. Jadi kalau matahari sudah condong sedikit ke arah barat, maka sudah masuk waktu maghrib. Lebih-lebih berada di dalam hutan yang kita itu tidak punya jam dan lain sebagainya. Maka amallah dengan ilmu yang sudah kita tahu. Maka tergelincir matahari itu permulaan masuknya waktu maghrib. Misalnya dari pesawat
tadi sebuah wilayah yang wilayahnya tengok wilayah haro kali dah sembahyang. Kait temu karena kait temu mati. Temu mati kan sembahyang. Dan ban pesawatnya tak apa mak sebuah daerah yang terus kenan tu pagi kalau itu mau buat sembahyang yang sembahyang. Yang pak kait temu jadi buku nak kewajiban sembahyang. Ulang sembahyang. Hukum terbagi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Maka hukum taklifi itu ada kaitan dengan hukum wad'i. Sebab syarat dan mana itu hukum wad'i. Ketika ada hukum wad'i seperti syarat. Syarat salat itulah masuk waktu. Misalnya kita berada di Indonesia. Sudah masuk waktunya salat Isya. Sudah masuk waktunya salat Isya. Lalu kita terbang ke satu daerah yang ternyata begitu kita mendarat di daerah ataupun di negeri itu baru masuk waktu Isya, adapun masih waktu maghrib. Ya kan? Masih waktu maghrib. Kemudian begitu kita sampai di sana, masuklah waktu Isya, maka kerjakan salat Isya. Kenapa? Karena baru masuk waktu Isya. Begitu juga ketika kita berpuasa di Indonesia. Jam 6 sudah bisa buka. Ternyata kita terbang sampai ke satu negeri, ternyata di sana masih pagi. Maka kita tidak boleh buka dulu, harus menahan sampai menunggu waktu di sana terbenam matahari. Karena berpuasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi lagi yang patokan ji, walaupun kalau kita semayang kita pada tempat draw di saat kita tajak bak tempat gop yang mana hinan baru kita mau ngote semayang yang kali semayang dia payah semayang lo. Ya, secara hukum. Yang benar. Makanya inilah menurut pendapat yang kuat ada yang namanya khilaf ataupun ikhtilaf matale ikhtilaf tempat ataupun jarak antara keluar matahari. Ini nak hukum masing-masing. Mungkin. Yang tajak seperti lagi kita benar tajak masuk orang benar. Kita baru demam pada maghrib. Yang sembahyang maghrib benar. Dia tak sembahyang alun dengan sembahyang maghrib. Ke mesti tak sembahyang maghrib pada Munyo bunuh kai tamong dalam wate, maka kau wajib sembahyang. Tahu kan? Menai tamong dalam wate kau wajib sembahyang. Sedangkan posisi kita nya bunuh, munyo hana dan sembahyang le wajib bercita-cita untuk melakukan sembahyang. Hana sembahyang le dia. Dan depu dengan berpergian, berpergian yang jauh sehingga beda wate. Maka hanjit le yang payah sembahyang, berarti payah qada atau bunuh karena kala wate. Jadi kasebut kita berada dalam satu waktu, maka kerjakan. Ketika kita tidak mengerjakannya, maka dianggap berarti meninggalkan salat. Sedangkan waktu darah lain kan waktu hinan. Makanya berbeda. Apakah apa? Peneglah kalau nak pebut. Semayang grade kali. Maghrib mana kalau ada semayang. Negara agak ban semayang grade. Katanya ada boleh. Berarti baru kewajiban lah. Ada yang nak nyawa Berarti kewajiban bunuh hitam mawatan maghrib, maka sembahyang maghrib. Hina beri hitam mawatan maghrib, maka sembahyang maghrib lah. Bukan hina lele sembahyang hana, karena beda waktu bunuh. Makanya dalam masalah puasa jelas. Dalam masalah berpuasa jelas. Seandainya kita berada di satu negeri yang memang kadang-kadang berpuasa itu hanya 4 jam saja, maka ya sudah waktunya buka. Jadi waktu siangnya hanya 4 jam terkadang. Ataupun kalau di Indonesia berarti 12 jam, malam 12 jam, siang 12 jam. Berarti kita itu berada di tengah-tengah. Mereka apa? Garis khatulistiwa apa itu? Jadi ada daerah yang memang siangnya lebih lama. Kadang-kadang makanya daerah Mesir, berarti bisa berpuasa di bulan Ramadan kadang-kadang 16 jam, bukan 12 jam. Makanya yang netral datang ke di Indonesia. Ini tergantung waktu. Makanya ketika kita sampai kepada satu daerah, maka di situ masih berpuasa, maka kita berpuasa juga. Kenapa? Karena waktunya masih dalam waktu berpuasa. Intinya
Masuknya waktu zuhur adalah patokannya adalah ketika matahari sudah tergelincir kepada arah barat. Dia itu tidak lagi berada di tengah langit. Matahari tidak lagi berada di tengah langit. Mesti lagi negara tanpa malam dibangun. Negara? Lagi ada temayang nanti dah jaga gede. Kan buat kena terbubuk temayang ini hanya ada jam bayar water bubuk temayang dia lagi nak meja. Tak ada yang bawa dia. Nah, malam nah walaupun siang. Nah, malam nah walaupun siang. Mungkin hana malam. Kena ke perah apa? Li Allah Taala kita kan khalaqal laila wan nahar. Kena? Kibang ayat. Wa ja'alna Allah rabbi. Katu Kena berarti Allah Ta'ala jadikan malam untuk beristirahat dan jadikan siang untuk bekerja. Cuba ayatnya. Kedua dulu. Sawah hafal Quran. Hah? Kamu yang hendak dengar ke berarti pokoknya Allah Ta'ala nak jadikan siang dan malam. Nyambak masalah ayat sakharna. Berarti Allah Ta'ala berarti ketundukkan laut. Kau kan? Yang penuh dengan bergelombang. Jak kapal berarti ada laut. Kau jibak ayatnya. Kak. Wa ibaratul wajid dan bermula ibarah kitab wajid dan selainnya kitab wajid diibaratkan dengan yadkhulu waktuhu bizawal, masuknya waktu zuhur dengan tergelincir matahari. Berarti kalau ibarat dalam kitab yang lain, kitab wajid apa kitab? Wajid kitab wajid kitab Imam Ghazali, mukhtasar daripada kitab Wasit. Berarti kitab Wasit merupakan kitab karangan Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali juga mengikhtisar kitab Wasit beliau menjadi kitab Wajiz. Makanya ibarat dalam Wajiz yadkhulu waktu bizawal. Kalau ibarat di sini wa awwalu waqti zawalu syamsi. Ini beda ibarat saja. Yang maksudnya sama. Berarti awal ataupun masuknya permulaan waktu zuhur, waktu salat zuhur itulah dengan sebab tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu dan bermula akhirnya waktu zuhur, masiru itu jadi, artinya waktu masiri dhilli syai'i mislahu. Waktu jadilah bayangan sesuatu mislahu akan misalnya sesuatu akan samanya sesuatu. Siwa dhillil istiwa, selain bayangan istiwa ataupun sama matahari, selain bayangan istiwa matahari. Artinya pemakna bayangan istiwa matahari artinya dhillil maujud, bayangan yang ada ia indahu di ketika istiwa matahari. Jadi istiwa sama. Sejajar sama. Jadi awal masuk waktu zuhur itulah tergelincir matahari. Matahari sedikit condong ke arah barat. Kemudian akhirnya waktu zuhur. Akhirnya waktu zuhur adalah jadilah ataupun waktu jadi bayangan sesuatu misal sesuatu. Jadi penghabisan waktu zuhur kapan? Ketika bayangan sesuatu benda, misalnya tongkat, bayangan sesuatu benda, dia itu bayangannya sudah sama dengan ukuran benda itu. Misalnya kita taruh tongkat. Ketika kita taruh tongkat, maka ada bayangan, sudah barang tentu. Kalau misalnya matahari sudah tergelincir ke arah barat, sudah condong ke arah barat, maka bayangannya daripada arah timur. Berarti bayangan tongkat itu sudah sama. Jadi ukuran bayangannya sudah sama dengan ukuran tongkat. Bayangan tongkat sudah sama dengan ukuran tongkat. Maka itu sudah habis
waktunya zuhur. Berarti kalau sudah habis waktunya zuhur, berarti masuk waktu asar. Habis atau akhir? Ha? Habis atau mentang kira akhir? Nyo katro. Angkian awal waktu dan waktu asar. Jadi akhir waktu zuhur itulah permulaan waktu asar. Mungkin Ya, waktu asar ketika akan lewat betul daripada mesin. wahya masirud dili awal waktu asri ke. Jadi akhir waktu zuhur itulah masuk waktu masuk waktu asar. Makanya ketika satu benda bayangannya sudah sama dengan benda itu, maka sudah habis waktu zuhur. Sudah habis waktu zuhur. Kibat? Ha? Boleh. Bayangan ni betul kan tiga. Dia dengan yang bergaya. Itu sudah masuk awal waktu asar. Akhir berarti itu penghabisan. Berarti kabeh hotel luhur. Kita mau hotel asar. Habis tambah lagi. Berarti segolongnya. Berarti intinya waktu zuhur kapan? Ma baina dawali syamsi wa waqti masirid dilli syamsi mislahu. Jadi jarak ataupun yang dihitung kepada waktu zuhur adalah waktu tergelincir matahari hingga batasannya sampai kepada bayangan sesuatu benda sama dengan benda itu. Maka itu sudah habis waktu zuhur. Itu sudah masuk waktu asar. Makanya tinggal gelang kaya tunggu. Pajan abe hotel lohor rumahnya dah kalang kabel lohor bugolam. Maka gelang juga kaya pudan juga kaya. Dia kalang bayangan. Bayangan kayanya ehna kurang bayangan. Maka sifat ju mesti contoh ehna idang bayangan. Peduk ju. Peduk ju batasan. Perubah kayanya. Nak santuk pohana. Oh galam truk. Kaya kan? Masih lebih kayunya, masih lebih tombaknya. Bayangannya masih kurang, masih setengah. Masih waktu zuhur. Saya kalau misalnya kayu yang didirikan itu bayangannya masih belum sama dengan ukuran kayu, dengan panjang kayu, maka itu masih waktu zuhur. Wa bayanu zalik. Selain bayangan istiwa, bayangan sama matahari, itulah bayangan yang ada ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Makanya sewaktu matahari pas berada di tengah-tengah langit, dia itu punya bayangan. Tapi selain bayangan itu, tidak dihitung bayangan itu. Jadi bayangan yang ketika matahari sudah tergelincir ataupun sudah condong ke arah barat. Nanti daerah yang memang di saat matahari timang bak tengah-tengah langit, ini tibik bayangan sama di bayangan ukuran ini. Surah apa? Surah Dilli Istiwa Syamsiyah kan surah ketika kan ada bulan-bulan tertentu matahari agak cenderung ke selatan kecil atau ke utara kecil, sehingga bayangannya walaupun matahari repah waktu, tapi karena memang agak cenderung ke selatan atau utara kan ke barat cenderung kan nak timbul bayangan betul. Angkanya nyo kan nyo akhir yang kena belah. Jadi akhirnya untuk naji bayangan waktu istiwanya ukuran bati tombak ngebayangan sama ukuran ni waktu istiwa. Makanya hana kira bayangannya. Naji itu. Hati-hati gelang kaya juga. Tiglang kaya waktu pah mata uro timang mati bat tengah langit. Ladom tibik bayangan lagi. Sama ukuran bayangan. Karena ipoh riati. Hai karena kan peredaran ni kan hana sama sabe. Makanya kan mata orang kan kadang-kadang kan agak kena, kadang agak kedek. Makanya tibik bayangan lagi orang pegang. Makanya yang tibik bayangan sama ukuran di hotel itu. Deknya apakah kabeh hotel lohor galamnya? Galam kita hotel lohor habis. Kita hotel lohor di ketika condong kepada arah barat. Makanya dijelaskan wa bayanu zalik, dan bermula penjelasan demikian anna syamsa, sesungguhnya matahari iza tal'as, apabila terbit matahari, wa ka'ali kulli syakhisin, niscaya jadilah bagi tiap-tiap syakhs sesuatu dillu tawil, oleh bayangan yang panjang, fi jihatil maghrib, pada arah barat. Summa yang kusu,
kemudian berkurang ianya bayangan biirtifa'i syamsi, dengan sebab terangkat matahari. Ila tantahi ila wasti sama, hingga bahwa sampai ianya matahari kepada pertengahan langit. Wahya, dan bermula dianya sampai matahari kepada pertengahan langit, halatul istiwa, itulah keadaan istiwa matahari. Itulah keadaan istiwa matahari. Berarti matahari berada di tengah langit. Wa yabqi hina idzin, dan kekallah pada ketika itu dillun fi ghalibil balad. Oleh bayangan pada kebiasaan balad. Kebiasaan balad. Sumat tamilu ila jihatil maghrib, kemudian condong ianya matahari kepada pihak barat. Condong ianya matahari kepada pihak barat, arah barat. Fayatahawwalu dillu, maka berpindahlah bayangan ila jihatil masyriq, kepada arah timur. Wadzalika al-mailu, dan bermula demikian condong ataupun bayangan matahari kepada arah timur. Al-mailu itu merupakan condong. Huwa az-zawal, dianya condong itu dinamakan dengan zawal, tergelincir matahari. Jadi penjelasannya begini. Penjelasannya adalah apabila matahari keluar, sudah barang tentu keluar matahari dia daripada pihak timur. Kalau matahari keluar daripada pihak barat, itu kiamat. Kalau matahari sudah keluar daripada barat, maka kiamat sudah tiba. Berarti ketika matahari itu keluar daripada timur, maka sesuatu apapun yang kita dirikan, dia itu menimbulkan bayangan yang panjang kepada arah barat. Jadi misalnya kita dirikan tongkat, ketika matahari keluar, maka ada bayangan pada tongkat ini, yang mana bayangan itu daripada arah barat, berarti ke sini. Kemudian dengan berkurang bayangan itu dengan sebab naik matahari. Jadi matahari daripada arah timur naik, maka bayangan ini juga berkurang. Bayangan ini berkurang sampai matahari berada pas di tengah-tengah langit. Maka di tengah-tengah langit matahari itu, ini dinamakan dengan waktu istiwa. Jadi, dan kekallah pada ketika itu bayangan pada ghalib barat. Ketika istiwa pun kebiasaan barat punya bayangan. Kemudian waktu zuhur tadi adalah ketika tergelincir matahari. Kemudian condonglah matahari ke arah barat. Jadi ketika matahari tidak pas lagi di tengah-tengah langit, matahari sudah condong sedikit ke arah barat, maka berpalinglah bayangan ke arah timur. Maka keluarlah bayangan daripada pihak timur. Keluar bayangan daripada pihak timur ini ketika condong matahari sedikit kepada arah barat, inilah namanya zawal ataupun tergelincirnya matahari. Maka inilah awal daripada waktu zuhur. Ketika matahari turun sampai berarti dia itu bayangan daripada tombak ini sudah sama dengan ukuran tombaknya, maka ini sudah habis waktu zuhur. Sudah habis waktu zuhur, berarti sudah masuk waktu asar. Berarti nyan ino golong gebagi mengenai tentang apakah nyan wat tajawat. Makanya waktu zuhur antara waktu tergelincir matahari dengan bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu. Berarti antara yang berarti waktu zuhur. Kiban? Munyo tegdina matauro gelom na bayang berarti hana itu mong munyo hana matauro beda pre bayang. Kadang duduk ya hana pre bayang ya. Jam kapah dua hana bayang-bayang ayo kan. Biasa si tengok sa kat tergencir matauro. Ino kapah dua hana duduk ngku. Nyambe tengok duduk itu ya pre bayang hana. Ya. Yang nang tahu tapi hana bayang. Okey. Ini tahu pak tengok. Jadi hijau pak tengok punya jadi bayang yang ini mungkin. Ya bayang. Ada bayang. Ada bayang.
Hai, nyo kan kagak pegah nyo. Dan bahkan nyo kan itu nah hadis. Nah hadis. Makanya nyo penjelasannya kan atas logika. Kan atas logika. Kibancit kejadian dan lengkap dengan dalil. Kejadian wakilnya seperti itu, faktanya seperti itu, dan juga ada dalilnya. Makanya dalilnya jelas apa. Wal aslu fil mawaqit, dan bermula dalil pada waktu-waktu, hadisun itu hadis. Dan bermula dalil pada waktu-waktu, hadisun itu hadis. Jadi toh dalil tunggu wateluho lagi ya. Mana dalil waktu zuhur seperti itu. Waktu masuk waktu zuhur adalah ketika tergelincir matahari. Kemudian habis waktu zuhur ketika bayangan berarti sesuatu sama dengan sesuatu itu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis. Hadisnya ammanil Jibril, mengimami akan daku oleh malaikat Jibril. Kata Rasulullah, mengimami akan daku oleh malaikat Jibril. Indal baiti, di sisi Ka'bah. Baitnya Ka'bah, di sisi Ka'bah. Marrataini hal keadaan dua kali. Fasallabi, kemudian salat ianya Jibril bi denganku adzuhra akan zuhur. Kapan? Hina zalati syamsu, ketika tergelincirlah matahari. Wal asra, dan salat ianya malaikat Jibril denganku al asra akan asar. Hina kana dhilluhu ay asyai'i mislahu, ketika adalah bayangannya sesuatu, mislahu itu sama dengannya sesuatu. Wal maghriba, dan salat ianya malaikat Jibril denganku akan maghrib. Hina aftara saim, ketika berbukalah oleh orang yang berpuasa. Wal isya, dan salat ianya Jibril denganku akan isya. Hina ghaba syafaq, ketika terbenamlah ataupun hilanglah syafaq yang merah. Syafaq yang merah. Mana syafaq bu? Sinar ataupun cahaya yang merah. Wal fajra, dan salat ianya Nabi dan salat ia Jibril denganku akan salat fajar adalah salat subuh. Hina harumat ta'am, ketika haramlah makan. Wasyarab, dan ketika haramlah makan dan minum ala saim, di atas orang yang berpuasa. Di atas orang yang berpuasa. Jadi dalil mengenai tentang waktu-waktu salat adalah malaikat Jibril mengimami Nabi. Jadi malaikat Jibril menjadi imam, Nabi di belakang malaikat Jibril mengikuti salat malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril mengimami Nabi 2 kali di Ka'bah. Berarti malaikat Jibril melakukan salat bersama Nabi dan malaikat Jibril menjadi imam di Ka'bah 2 kali. Yang mana ketika itu malaikat Jibril bersama Nabi melakukan salat zuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian melakukan salat asar ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Kemudian melakukan salat maghrib ketika membuka oleh orang yang berpuasa. Itulah terbenam matahari. Kemudian melakukan salat isya ketika hilanglah sinar yang cahaya yang merah ataupun syafaq yang merah. Melakukan salat subuh ketika haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Itulah ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari. Itu salat yang pertama kali. Falamma kanal ghad, maka manakala adalah besok. Berarti 2 hari, 2 kali tadi. Maka manakala adalah besok, sallabi adzuhra hina kana dhilluhu, mensalat ianya malaikat Jibril bi denganku, kata Nabi, akan zuhur hina kana dhilluhu, ketika adalah bayangannya, artinya sesuatu, mislahu, itu samanya sesuatu. Jadi hari pertama, agar lebih jelas, hari pertama malaikat Jibril mengimami Nabi melakukan salat zuhur ketika tergelincir matahari. Kemudian besoknya
Malaikat Jibril bersama Nabi melakukan salat zuhur ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu. Berarti itu patokannya adalah akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Makanya akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu. Kemudian wal asra, dan salat yang malaikat Jibril denganku akan asar, karena dhilluhu mislaihi, ketika adalah bayangannya sesuatu, mislaihi itu dua misalnya sesuatu, dua perumpamaannya sesuatu. Kemudian akhir waktu asar, berarti Nabi mulai melakukan salat asar adalah ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Hari kedua, malaikat Jibril melakukan salat dengan Nabi ketika bayangan sesuatu itu sudah dua kali lipat dengan sesuatu. Jadi bayangannya, misalnya tombak yang didirikan, bayangannya bukan sama lagi, tapi dua kali lipat. Jadi sudah panjang. Kalau disifat, diukur, maka sudah dua kali lipat bayangannya. Dua kali lipat. Maka di sini adalah sudah habis waktu asar. Maka inilah akhir waktu asar. Kemudian begitu juga dengan Isya. Nabi tadi hari pertama, malam pertama melakukan salat Isya bersama Nabi di Kaabah, yaitu ketika hilang cahaya yang merah. Kemudian besoknya Nabi bersama malaikat Jibril melakukan salat hingga sepertiga malam. Berarti malam dibagi tiga, berarti sepertiga malam terakhir. Berarti sebelum masuk waktu subuh. Berarti itu adalah akhir waktu Isya. Berarti mulai masuk waktu Isya, ketika hilang cahaya yang merah di sebelah barat, akhir waktu Isya adalah ketika masuk waktu subuh. Itulah Nabi bersama malaikat Jibril besoknya melakukan salat Isya hingga sepertiga malam terakhir. Kemudian wal fajra, dan salat ia malaikat Jibril dengan Nabi akan subuh, fa asfara, maka ataupun hingga ke kuning-kuningan. Kemudian salat fajar kapan? Berarti awal waktu fajar adalah ketika haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kemudian esoknya malaikat Jibril bersama Nabi melakukan salat subuh hingga ke kuning-kuningan. Berarti sebelum terbit matahari baru cahaya ke kuning-kuningan. Berarti disitulah akhir waktunya salat subuh. Makanya waqala, dan berkata ya Jibril, al-waktu ma baina hadainil waqtaini, bermula waktu itu barang yang ada barang di antara dua waktu. Waktu. Rawahu Abu Daud, telah meriwayat akannya hadis oleh Abu Daud, wa ghairu, dan selainnya Abu Daud, wa sahahul Hakim, dan telah mensahihkan akannya hadis oleh Hakim, wa ghairuhu, dan selainnya Hakim. Berarti intinya ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril menjadi imam. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan annahu lamma ata Jibril, manakala datanglah malaikat Jibril bagi Nabi SAW li ajli ta'limihi, karena mengajarkannya Nabi. Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengajarkan salat, nada sallallahu alaihi wasallam, memanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabah, akan para sahabat. Kalau bilang kalyubiyah. Fajtama'u, kemudian berkumpullah para sahabat. Faqala, kemudian berkata ya Nabi, inna Jibril, sesungguhnya Jibril, ja'a, itu datang ya Jibril, yu'allimukum as-salat, mengajarkan ianya Jibril akan salat. Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengajarkan salat, maka Nabi memanggil para sahabat. Lalu para sahabat berkumpul, kemudian Nabi berkata para sahabat, wahai sahabatku, malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kamu melakukan salat. Fa ahramal Jibril, kemudian malaikat Jibril
membaca takbiratul ihram, itulah melakukan salat. Kemudian wa ahrama Nabi. Kemudian Nabi juga ikut mentakbiratul ihram. Berarti makanya di sini malaikat Jibril menjadi imam. Jadi wa ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentakbiratul ihram oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalfahu, di belakangnya malaikat Jibril. Di belakangnya malaikat Jibril. Wa ahrama sahabah, dan mentakbiratul ihram oleh para sahabat, kadzalik, sedemikian, muqtadin, hal keadaan mengikut bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sahabat, lam yarawna, itu tidak melihat oleh mereka itu sahabat akannya malaikat Jibril. Fasaru, maka jadilah mereka itu sahabat, yattabi'una nabi, itu yang mengikut oleh mereka itu sahabat, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karrabitah, sama seperti rabit, ikatan ataupun yang menghubung. Makanya sahabat Nabi juga pernah, kalau menurut sebagian para ulama ini, sahabat Nabi juga pernah mengikut imam malaikat Jibril sendiri. Akan tetapi melalui perantaraan Nabi. Maka ketika Nabi mentakbiratul ihram, maka sahabat juga ikut mentakbiratul ihram. Yang mana Nabi mengikuti imam malaikat Jibril. Makanya sahabat juga mengikut dengan malaikat Jibril. Akan tetapi para sahabat tidak bisa melihat malaikat Jibril. Maka para sahabat mengikuti Nabi, yang mana Nabi mengikuti malaikat Jibril. Nabi mengikuti malaikat Jibril. Maka di ketika itu Nabi ini adalah sebagai penghubung ataupun pengikat. Ini menurut sebahagian para ulama. Kan? Qala ba'dhum, berkata oleh sebagian para ulama, wa fi hadza nadrun, dan sabit pada ini itu nadar, farajihu, maka kembali olehmu. Wa ihtiyajuhu sallallahu alaihi wasallam ila ta'limuna tafsilan, dan bermula berhajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada belajar ataupun taklim, kepada mengajarkan, huna pada di sini, tafsilan itu ada rincian, la yunafi kaunuhu, yang tidak menafikan keadaannya Nabi SAW, waqtiya ilmul awalin wal akhirin, itu diberikan akan ya Nabi akan ilmu yang orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir, ijmalan, hal keadaan secara umum. Jadi kesimpulannya, jadi mengenai tentang masalah Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, ini ada rinciannya.